Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semuanya sehat? Sehat. Semoga semuanya sehat ya. Karena nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat. Karena itu kita harus selalu bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sudah bersyukur belum? Coba kalau bersyukur ngucapinnya apa? Alhamdulillah. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang selalu ada lupa dengan syukur, gitu ya. Kelas 5? 5. Sekarang hari apa? Satu. Tanggal berapa ya? 14. 14 bulan September. Itu 2024. Tentunya dengan pelajarannya pelajaran pendidikan agama Islam dan kemudian PAI dan budi properti. Nah, ini jawab saya semua. Apakah semuanya pada berangkat? Ada yang berangkat? Kenapa nggak berangkat? Sakit? Semoga yang sakit kita doakan agar cepat sehat kembali, agar bisa bergabung dan belajar dengan kita di kelas. Baik anak-anak. Baik, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita sudah sampai pada bab 4. Nanti kita akan belajar tentang bab 4. Ada yang tahu nggak kira-kira bab 1 apa? Nah, jadi sebelum ke sana ya. Oh iya, Bapak hampir lupa. Anak-anak sudah pada tahu belum? Belum. Ayo, coba ketua kelasnya siapa? Ya, silakan saudara Alil, silakan mimpi doa. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Terima kasih ya. Jadi dengan doa tadi semoga Allah memberikan kita cahaya, memberikan kita kejelasan mau belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa dipakai di dunia dan akhirat. Karena manusia hidup tidak hanya di dunia. Manusia nanti di akhirat juga hidup lagi. Paham ya? Kemudian kita tinggal di mana ya? Di negara Indonesia. Negara Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Kira-kira hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Satu bangku satu saja. Motor dan bosnya kita akan belajar tentang bab berapa? 4. Ini adalah bibit lapang dengan berbagi. Setelah sebelumnya kita belajar bab 3 tentang anak soleh. Soleh. Coba, masih ingat tidak? Coba sebutkan beberapa contoh perilaku atau sikap anak soleh. Silakan. Baik, Pak. Betul. Ada lagi anak perempuan? Jangan sampai lupa. Kita akan melanjut ke bab 4. Jangan lupakan bab 3. Karena ilmu yang sudah dilewati bukan untuk dilupakan, tapi untuk diamalkan. Saudara Abi, baca Bi, tujuan belajarnya apa Bi? Abi baca dulu Bi. Bab 4 dilakukan dengan berbagi. Itu kabarnya ada orang maksud belajarnya adalah meyakini makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Ya itu. Jadi dalam agama Islam, kira-kira kalian tahu tidak sih apa saja sih yang boleh dizakati? Coba sebutkan apa saja yang boleh dizakati. Beras boleh. Coba sedekah dibaca. Sedekah adalah pemberian harta atau barang secara sukarela dengan tujuan untuk membantu orang lain, mendapatkan ridho Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Sedekah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk uang, barang, waktu, atau tenaga. Sedekah lebih luas daripada infak dan mencakup semua bentuk amal baik yang dilakukan dengan niat ikhlas. Bagus. Itu pengertian dari sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah juga. Jadi infak sama kita niat ngasih hadiah untuk suatu kebaikan itu lebih baik. Jadi kalau kita ngasih hadiah niatnya untuk macam-macam ya mending jangan. Hadiah. Ayo semuanya itu. Sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila Tuaga. Garuda Pancasila, maju, maju. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang materi hidup lapang dengan berbagi. Bapak punya beberapa pertanyaan ya tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Kira-kira, baik. Sebelum itu Bapak ingin kalian bikin kelompok ya. Ayo silakan bikin kelompok. Yo, satu kelompok 5 anak. Ya, silakan. Kelompok 5 anak. Yo, diangkat ya. Yo, sana. Kelompok 5 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan digeser ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Siapkan buku tulis dan buku cetaknya tadi ya. Lihat halaman berapa? 79 ya. 79, 80. Siapkan buku tulis ya. Semuanya mencatat, nanti kita kerja bareng-bareng. Kita akan mengerjakan. Nanti kalian dituntut untuk diskusi menjelaskan ya. Isi ini nanti ya, bareng-bareng diisi dalam kelompok kalian. Ditulis dulu dalam buku, kemudian nanti kita diskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Silakan. Kelompok 1 bikin bareng-bareng, kelompok 2 bareng-bareng, dan jawabannya harus sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Gak boleh kelompok 1 sama kelompok 2 contoh-contohkan, gak boleh ya. Silakan.
kasih inspirasi, kasih jawaban sama kelompok kalian, ya. Silakan tulis dulu ini soal diskusi seperti ini. Ada 5 soal diskusi. Pertama, bisa dilihat ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Baik. Pertama adalah jelaskan perbedaan zakat nisab dan sedekah. Berikan contohnya, contoh praktis, ya. Contoh yang simpel dari masing-masing ibadah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adalah ya, nanti kalian pikir, silakan bebas. Pak, kalau jawabannya ternyata sama nggak nyontek boleh Pak? Ya, kalau tidak nyontek sama ya nggak apa-apa. Kalau nyontek ya nggak boleh. Ya. Biasakan bersikap jujur tadi. Kemudian yang kedua, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menurut kalian, bagaimana pengelolaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Diskusikan manfaat zakat bagi pemberi dan penerima. Yang ketiga, infak seringkali dianggap lebih fleksibel atau lebih mudah dibandingkan zakat. Apa pendapat kalian tentang pentingnya infak sebagai amal sosial? Bagaimana infak bisa kontribusi dalam mengatasi masalah sosial? Masalah sosial berarti masalah yang terjadi di kehidupan sosial kita sehari-hari kita ya, seperti kemiskinan dan lainnya. Sedekah tidak terbatas pada materi. Tadi kita sudah belajar bahwasanya sedekah itu enggak cuma uang saja. Sedekah ada macam-macam tadi kita sudah pelajari. Apa itu sedekah materi? Jadi kalau materi itu bentuknya uang, kalau non materi itu berarti bentuknya selain uang. Ya, bisa juga individu dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sedekah memiliki dampak spiritual? Itu dampak yang ada pada agama tentang pahala dan dosa yang mendalam bagi pemberinya. Yang kelima, hadiah seringkali diberikan sebagai bentuk apresiasi atau kasih sayang. Tadi terakhir ya, hadiah. Perbedaan dasar antara hadiah dan sedekah itu apa? Apakah hadiah dapatkan sebagai bagian dari amal atau bentuk ilmu dan Islam? Jadi hadiah itu termasuk suatu amal apa bukan sih? Ya. Udah jelaskan pendapatnya. Kalian tuh hadiah itu amal Pak, amal jariah apa amal kebaikan? Ya. Kita tulis dulu ya. Tulis dahulu, kemudian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Jangan lupa tulis nomor berapa kelas sama tanggalnya ya, tanggal berapa pelajaran KI, tanggal berapa sekarang nanti dikumpulkan. Ya tulis dulu nanti kita akan bareng-bareng. Jadi setiap orang tulis dulu nanti kita akan bareng-bareng. Ya. Kalau bisa setiap orang tulis nanti kita akan bareng-bareng. Jawabannya bareng-bareng. Ya. Maka bebas, jangan takut. Pak nanti kalau salah hukumannya apa enggak? Selagi belajar kalau salah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah belajar salah ya bahaya. Ya, itu soal diskusi terus dulu ya. Boleh dari buku cetak, silakan. Oh, barangkali pengennya dari referensi buku cetak boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak nanya kelompok lain, nanya satu kelompok boleh ya. Karena ini diskusi, jadi berpikir bareng-bareng satu kelompok ini, manfaatkan pikiran dari teman-teman kalian kelompok ini. Boleh. Itu diskusi namanya.
Sudah belum? Belum. Kalau sudah tulis ini soal diskusi, nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan bareng teman-teman ya. Silakan menurut jawaban kalian masing-masing. Dikelompokin, musyawarahkan. Kira-kira jawabannya benar apa tidak? Satu kelompok itu. Boleh, silakan Pak. Silakan nggak kurang benar, kurang tepat. Dibenerin di mana caranya? Silakan ya. Kalau sudah selesai nulisnya, Bapak kasih waktu durasi 10 menit untuk diskusinya. Kenapa? Iya, nanti referensinya silakan mau dari buku tema, mau pikiran kalian atau pengalaman kalian. Oh, saya pernah kayak gitu Pak, pernah kayak gitu, silakan. Bebas ya. Nanti nggak nanya kelompok lain, nanya teman sekelompok boleh. Diskusi satu teman kelompok. Hasil buah pikiran dan kalian sekelompok. Yang ngomong ini sama pada Sudah? Oh ya, maaf. Sudah. Ya. Bapak Abang. Sudah dulu ya. Ya sekarang silakan kerjakan ya berdasarkan soal diskusi yang sudah ada. Ya bareng-bareng silakan bimbingan.
Iya, oh silakan lah yang ketemu gimana? Itu apa? Ya. Bagi setiap muslim yang memiliki zakat, menurut kalian bagaimana Zakat mengucapkan sesederhana zakat khususkan manfaat zakat bagi pemberi dan menerima. Baik. Saya baca berapa? Sekarang coba yang selanjutnya. Iya, itu dia ya. Tuh kata kelompok. Kelompok berapa ini? 4. Iya, kebutuhannya mana? Nah, terima kasih ya. Jadi itu semua menurut kelompok masing-masingnya, kelompok masing-masing punya jawaban sendiri ya. Jadi menurut kalian jawaban dari kelompok 4 sudah baik atau belum? Kelompok 3 ya? Tadi kelompok berapa? 3. Sudah baik atau belum? 1, 2. Ini kelompok berapa? 4. Oh 4. Mohon maaf. 1, 2, 3, 4. Oh ya. Jawabannya sudah baik belum? Baik. Baik ya. Nah, tuh. Jadi nanti Bapak harap apa yang kita pelajari tentang materi bab 4 ini hidup lapang dengan berbagi ini bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian. Jadi nanti ya kalau ya hasil kalian ini hasil diskusi kalian nanti dikumpulkan ya, jangan lupa dijadikan satu ya, satu saja yang serahin ke Bapak, nanti kasih tulis nama kelompok siapa saja ya, biar Bapak nilai, nanti masukkan nilai harian dan nilai teks nanti ya. Kemudian manfaat dari sini yang kita pelajari ini, Bapak harap nanti ke depannya kalian tahu fungsi, manfaat dan perbedaannya dari zakat, infak, sedekah dan hadiah. Lantas bagaimana kita cara mensikapinya, cara mengamalkannya? Apakah kalau kita punya uang banyak kita nanti berfoya-foya, senang-senang dewek, atau kita berbagi dengan sesama agar semuanya merasakan? Itu nanti kalian pikirkan dulu ya. Bapak harap dengan mempelajari ini kehidupan kalian akan berubah jadi lebih baik. Tadinya mikir sendiri, sekarang pikir kemaslahatan bersama. Paham ya? Karena dalam agama Islam bukan cuma zakat fitrah saja,
Ada tadi namanya apa? Zakat, infak, sedekah, sama hadiah. Boleh ya kita kasih hadiah boleh. Tetap, Pak saya sudah zakat, Pak saya harus sedekah. Ya nggak apa-apa, karena untuk pelajaran atau Islam bab 4 tadi silakan. Saya banyak nggak apa-apa, sedikit boleh, banyak boleh. Ya, diamalkan sehari-hari. Nggak nunggu kaya, nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu sukses. Selagi kita punya rezeki kita bagi. Ya. Selagi kita punya materi kita bagi, baik materi maupun non materi. Kalau materi bentuknya uang, kalau non materi bentuknya apapun itu. Pak katanya ada yang pernah dengar nggak? Sedekah paling mudah itu adalah sedekah paling mudah apa? Ada yang tahu? Apa ini? Senyuman ya Allah, coba ya. Sudah senyum belum? Ketawa. Ini sudah sedekah, dapat pahala. Kerasa nggak pahalanya? Kerasa ya. Ya. Jadi materi ini Bapak cukup sampai di sini ya. Semoga Allah memberikan kita ya kesempatan dan waktu agar kita bisa melanjutkan apa yang telah kita pelajari ya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan di dunia kehidupan sehari-hari ya. Cukup sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar tidak? Atas perhatian dan waktunya, Bapak Zabran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi selanjutnya orang masih